mengikuti dengan sebaik-baiknya karena ini menyangkut kepentingan para bapak dan ibu tentang kinerja para bapak dan ibu. Kemudian tahun 2022 dibagi dua, justru dibagi dua. Semester pertama ketika biasa, semester kedua ketika ada perubahan SKP. Ada perubahan SKP. Nah, di tahun 2023 ketika bade. Kemudian yang ketiga, tolong tularkan pada yang lain. Bapak dan Ibu bisa paham, memahami bagaimana proses pengelolaan kinerja jikalau Bapak dan Ibu benar-benar mengikuti dengan baik kepala sekolah maupun guru. Karena sekarang tidak seperti SKP tahun sebelumnya. Di SKP 2022 ke bawah, Bapak dan Ibu tinggal minta print out dari kepala sekolah tinggal tanda tangan. Tapi sekarang Bapak dan Ibu selain disetujui oleh kepala sekolah dan disepakati oleh Bapak dan Ibu harus mengupload berkas yang Bapak dan Ibu rencanakan di kinerja. Kalau kemarin Bapak dan Ibu di SKP tahun 2002 ke bawah, walaupun nilainya baik, walaupun ada data yang harus benar-benar dilihat, banyak guru-guru kita di bawah ternyata tidak lengkap, bahkan nilainya bisa kurang. Tapi di kinerja Bapak dan Ibu, semua perangkat pembelajaran, tugas tambahan, ini semuanya harus ada faktanya Bapak dan Ibu, harus diupload. Makanya tolong Bapak dan Ibu, tolong Bapak dan Ibu kerjakan dengan baik, karena nanti di akhir kegiatan Bapak dan Ibu akan memperoleh penilaian angka kredit, akan dikonversi ke angka kredit Bapak dan Ibu. Nanti akan saya jelaskan bersama Bapak Hamid. Oleh karena itu sekali lagi Bapak dan Ibu, tolong kegiatan hari ini diikuti dengan baik, diikuti bersama. Kepala sekolah dan guru harus sama-sama ikut Pak, karena sekarang sudah kolaborasi. Jadi tolong sekali lagi kegiatan ini diikuti sampai selesai. Akhirnya Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada hal yang kurang, tolong nanti ditanyakan Pak, sehingga Bapak dan Ibu tidak ada lagi kesulitan di lembaga, tidak ada lagi permasalahan di lembaga, selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Itu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi kinerja di Gugus 2 dengan ini saya nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Pengetahuan dan juga memiliki kemampuan dalam bidang sikap Bapak dan Ibu, karena dua-duanya harus jalan Pak, harus beriringan. Kalau 32 ngambil yang poin mana saja, yang nomor berapa saja, tinggal klik Pak. Misalnya di kegiatan, karena di pengembangan kompetensi ini ada beberapa kegiatan. Ada kegiatan pertama, ini Bapak dan Ibu misalnya Bapak dan Ibu. Nah, setelah observasi Bapak dan Ibu, kepala sekolah masuk ke dalam kelas, kemudian diobservasi, instrumennya ada Pak, instrumennya sudah siap, standar penilaiannya sudah ada, kepala sekolah tinggal ngisi juga Pak, kata gampang dan masuk kepala sekolah, hanya harus memang ahli IT Pak, belajar tentang IT. Nah, setelah melakukan observasi kelas, yang ketiga di kegiatan pelaksanaan kinerja, diskusi tinggal lanjut tentang pembelajaran yang dilakukan oleh guru, tentang masukan dari kepala sekolah observasi kelasnya. Gugus 2 Kecamatan Talango yang saya hormati juga bapak-bapak dan ibu-ibu guru hebat ya, yang hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dalam penyusunan atau pengelolaan kinerja.
mengawali pertemuan kita, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bermuwajahah hadir di ruangan ini dalam rangka untuk bersama-sama belajar ya. Jadi kita bukan bimtek, bukan apa, tetapi bersama-sama belajar yang digagas oleh K3S ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran yang mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan kepada semua kita yang meneladani beliau sebagai satu-satunya uswah hasanah yang setia untuk berbuat ihsan dan kebaikan sampai yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, agar kegiatan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan langsung bisa mengerjakan ini sama pengawas dan K3S langsung merubah, bukan tidak ada maksudnya, tetapi merubah setelah mengalami beberapa kajian akademis yang tujuannya apa? Untuk lebih bermanfaat dan lebih memudahkan Bapak Ibu guru. Jadi tujuannya berubah di sini bukan berubah ke arah yang tidak baik, tetapi berubah ke arah yang lebih baik. Terutama kita ini kinerja yang terintegrasi dengan PNM untuk lebih kontekstual, kata Pak Haji, ya, untuk lebih mengena sama kinerja atau tugas sehari-hari Bapak Ibu guru sebagai seorang pendidik pengajar di kelas. Jadi saya harap kita tetap bisa terbuka terhadap perubahan-perubahan yang ada. Bagaimana menyikapi perubahan yang ada? Tidak lain harus belajar, ya, harus belajar. Jadi menyikapi perubahan jangan menggerutu Bapak Ibu ya, harus belajar. Harus belajar dan update terhadap perubahan yang ada, harus belajar. Ini Pak Haji katanya sering belajar, ini sudah pengawas tetap belajar ya, sering kita juga di K3S sering teleponan tentang masalah peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru. Jadi jangan bosan untuk belajar.